So, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini saya akan ngebahas tentang fakta dari Pulau Natal atau disebut dengan Christmas Island ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, di selatan wilayah Indonesia, yaitu tepatnya di bagian selatan dari Pulau Jawa, terdapat sebuah pulau yang cukup dekat dengan Indonesia, tapi termasuk dengan wilayah Australia. Pulau ini bernama Pulau Natal. So, selayaknya Pulau Natuna yang ada di Kepulauan Riau, Pulau Christmas ini sebenarnya dekat dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dikenal sebagai salah satu bangsa dengan sumber daya alam yang kaya. Pulau kecil hingga besar terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, Pulau Natal ini sendiri terletak terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Pulau Natal hanya berjarak 360 km dari Pelabuhan Ratu. Jadi Pulau Natal ini hanya berjarak sekitar 360 km dari Pelabuhan Ratu yang ada di pantai selatan Pulau Jawa. Sedangkan jarak terdekat dari Australia yaitu Pulau Cocos. Ya, Pulau Cocos itu ke pantai Natal hingga 900. Jadi jarak Pulau Natal dengan Australia sendiri itu lebih jauh ya, yaitu sekitar 975 km. So, jika kita lihat secara jarak tersebut, maka sebenarnya Pulau Natal akan lebih layak masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ditambah pulau ini sudah lebih dulu dijelajahi oleh orang dari bangsa kita. Tapi ternyata ada fakta kalau ternyata pulau ini adalah milik negeri kanguru. Oke, ini adalah fakta-fakta tentang Pulau Natal. Yang pertama, alasan Pulau Natal itu kenapa dimiliki Australia. Semasa Perang Dunia Pertama dan Kedua, pulau ini sudah dipakai tentara sekutu, yaitu terutama Inggris, sebagai pangkalan militernya. Pangkalan ini sendiri dikhususkan untuk menghadapi Jepang yang semakin luas dalam mengekspansi wilayah jajahannya. Namun ketika Indonesia belum resmi merdeka, tepatnya 31 Mei 1942, Jepang telah menguasai pulau ini. Setelah beberapa negara seperti Inggris, Belanda, dan Jepang secara bergantian menguasainya, pulau ini resmi jatuh kepemilikannya kembali kepada Inggris. Hal itu disebabkan Jepang diserang bom atom dan mengaku kalah pada Perang Dunia Kedua. Negeri Sakura itu pun menyerahkan pulau ini tanpa syarat kepada Inggris. Pulau ini tentu sangat strategis untuk menggapai belahan dunia lain. Oleh sebab itu, Inggris tidak ingin kehilangan pulau ini. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Australia sebagai negara persemakmuran Inggris atau sering disebut dengan Commonwealth Country yang paling dekat dengan Pulau Natal ini mendapatkan mandat ya untuk menjaga pulau ini, Pulau Natal. Saat ini negara Australia masih menggunakan untuk kepentingan militer. Tentu di dalamnya terdapat Inggris dan Amerika Serikat yang bisa memakai akses pulau ini dengan secara leluasa. Yang kedua, memiliki potensi yang luar biasa. Selain kepentingan politik dan militer, Pulau Natal menjadi destinasi wisata mancanegara. Pulau berpasir putih ini banyak terdapat tempat penginapan, perjudian, hingga menjadi penghasil fosfat yang cukup melimpah. Banyak pekerja asal Tiongkok yang didatangkan sebagai pekerja tambang di sini. Beberapa sumber juga mengatakan perairannya menjadi tempat bagi ribuan ikan dan kepiting. Robi Sumampo, orang Indonesia sekaligus pengelola resort di Pulau Natal, mengaku Australia mendapat pemasukan dari sektor pajak aktivitas Pulau Natal hingga 3,5 miliar rupiah per tahun. Yang ketiga adalah pulau neraka bagi imigran gelap. Pulau yang sebenarnya secara kasat mata sangat indah dan jauh dari gambaran neraka ini ternyata dipergunakan Australia sebagai pengamanan terhadap imigran gelap. Imigran yang mencoba mendekati Pulau Natal, apalagi Australia, petugas pengamanan dengan sigap akan menahan kapal tersebut dan membawa para imigran ke tahanan yang terdapat di Pulau Natal. Sebelum dikembalikan ke negara asal, para tahanan akan diinterogasi dan ditahan di penjara yang sangat panas dan gersang. Penahanan dalam kondisi tersebut diyakini dapat membuat para imigran jera untuk kembali ke sana. Fakta keempat, penduduk lokal berasal dari bangsa Melayu. Walaupun beberapa kali berpindah kepemilikan, penduduk lokal di Pulau Natal masih serumpun dengan bangsa Indonesia. Mereka yang tinggal di sini masih keturunan orang Melayu Bugis. Pada masa kerajaan, orang Bugis sering ke Pulau Natal sebagai tempat singgah saat berdagang. Dari berbagai aktivitas pelayaran tersebut, diyakini beberapa orang memutuskan untuk menetap dan menjadikan Pulau Natal sebagai tempat tinggal. Pengakuan pulau dekat wilayah lain Indonesia sangat mirip dengan halnya yang terjadi di beberapa pulau Indonesia lainnya, seperti Pulau Sipadan, Pulau Legitan, serta Kepulauan Ambalat dan Natuna. So, itu tadi pemaparan saya tentang Pulau Natal atau
Christmas Island, yang merupakan pulau yang letaknya dekat dengan negara kita Indonesia, tetapi pulau tersebut ternyata dimiliki oleh Australia, ya. So, walaupun secara garis besar atau secara penampakan penduduk itu mirip dengan penduduk Indonesia dan bahasa yang digunakan bahasa Melayu, tapi Pulau Natal memang ada fakta lainnya yang saya tidak sebutkan di sini. Kalau orang-orang yang di Pulau Natal atau Christmas Island itu kebanyakan mengambil siaran dari Indonesia. Jadi sinetron-sinetron Indonesia itu ternyata banyak dinikmati oleh orang-orang yang ada di Pulau Natal. Walaupun makanya itu Pulau Natal adalah sebenarnya secara adat istiadat lebih dekat kepada Indonesia. Dan terima kasih udah nonton video gue kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kalian semua sehat selalu. Ciao.